Tugas besar 2 statistika, analisis data cross-section, dan korelasi. Berikut anggota dari kelompok 3. Dosen pengampu mata kuliah statistika, Ibu Rona Tumiur Maulice Simorangkir, SEMM. Data berasal dari kata jamak datum dalam bahasa Inggris berarti suatu yang diketahui atau dianggap. Secara umum, pengertian data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Analisis data cross-section. Data analisis cross-section adalah jenis data yang mengumpulkan informasi dari unit-unit observasi yang berbeda dalam satu waktu tertentu. Data ini seringkali digunakan dalam analisis statistika untuk membandingkan variabel-variabel antar unit observasi. Contohnya adalah data penghasilan masyarakat di berbagai negara pada tahun yang sama. Tujuan analisis data cross-section: memahami karakteristik populasi, mengidentifikasi korelasi antar variabel sebagai dasar untuk perbandingan dengan waktu lain, mendeskripsi kondisi terkini, menemukan pola atau tren, memetakan korelasi antar variabel. Metode analisis data cross-section. Yang pertama ada regresi linear, yaitu merupakan metode statistik yang sering digunakan dalam analisis data cross-section untuk mengukur hubungan linear antara satu atau lebih variabel dependen dan independen. Yang kedua ada analisis variance atau ANOVA, di mana metode ini juga relevan dalam analisis data cross-section, terutama ketika ada kebutuhan untuk mengevaluasi perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok. Selanjutnya ada uji T-independen, di mana metode ini menjadi penting karena ketika fokus analisis data cross-section adalah perbandingan antara dua kelompok independen dalam satu variabel tertentu. Korelasi. Dalam statistika, korelasi mengacu pada suatu ukuran statistik yang mengevaluasi hubungan antara dua variabel. Korelasi mengukur sejauh mana perubahan dalam suatu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Jenis-jenis koefisien korelasi. Yang pertama ada koefisien korelasi persen, di mana ukuran yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Koefisien ini dihitung dengan mengukur kovariasi antara variabel-variabel tersebut dan kemudian dibagi dengan hasil kali dari deviasi standar keduanya. Yang kedua ada koefisien korelasi Spearman, di mana mengukur hubungan antara dua variabel tidak terbatas pada hubungan linear. Koefisien ini dihitung dengan membandingkan peringkat relatif dari observasi pada kedua variabel. Selanjutnya ada koefisien korelasi Kendall, di mana mengukur tingkat kebersamaan peringkat antara dua variabel. Dalam proses perhitungan, Kendall membandingkan jumlah pasangan data yang berurutan dengan hubungan positif dan negatif. Studi kasus, di mana ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran konsumsi per bulan. Data dan 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X pendapatan sama dengan 800, 900, 700, 600, 700, 600 ribuan. Y konsumsi sama dengan 300, 300, 200, 100, 200, 200 ribuan. Untuk mengetahui koefisien korelasi, maka disusun tabel bantu analisis korelasi produk momen sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai-nilai sigma X sama dengan 4.500, sigma Y sama dengan 1.300, sigma X2 sama dengan 3.430.000, sigma Y2 sama dengan 310.000, sigma XY sama dengan 1.010.000, N sama dengan 6.
Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. R sama dengan 6 kurung sejuta 10.000 minus 4.500 1.300 per akar pangkat 6 3.430.000 minus 4.500 pangkat 2 akar pangkat 6 310.000 minus 1.300 pangkat 2 sama dengan 6.060.000 minus 5.850.000 per akar pangkat 20.580.000 minus 20.250.000 akar pangkat 1.860.000 minus 1.690.000 sama dengan 210.000 per akar pangkat 330.000 akar pangkat 170.000 sama dengan 210.000 per 574,4563 dikali 412,3106 sama dengan 210.000 per 236,854,4 sama dengan 0,886621. Jadi, diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,886621 karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah positif. Artinya, peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi. Kesimpulan, data cross-section adalah tipe data yang mencatat informasi pada satu titik waktu atau lokasi tertentu dan penggunaannya merentang luas di berbagai disiplin ilmu. Analisis data cross-section bukan hanya konsep teoritis, melainkan memiliki relevansi langsung dalam dunia kerja. Makalah ini menguraikan pentingnya analisis data cross-section dan analisis korelasi dalam konteks statistik. Melalui penjelasan yang komprehensif, dipahami bahwa analisis cross-section memberikan gambaran variabilitas antar individu pada satu titik waktu, sementara analisis korelasi mengidentifikasi hubungan antar variabel. Jadi, analisis data cross-section dan analisis korelasi merupakan alat yang vital untuk memahami dan menginterpretasi data dengan lebih baik, memberikan wawasan yang mendalam tentang karakteristik fenomena yang diamati.